Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tugas di hari ke-9 tema kurikulum baca ke-1 mengenai cara membaca bagan kurikulum Bimba. Yang pertama, apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Arti yang terdapat pada tanda panah kurikulum Bimba adalah tanda panah yang terdapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan tugas di hari ke-9 tema kurikulum baca ke-1 mengenai cara membaca bagan kurikulum Bimba. Yang pertama, apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba menunjukkan alur. Yang kedua, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Garis tebal yang terdapat pada bagian kurikulum Bimba menunjukkan syarat. Yang ketiga, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Arti dari tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba yaitu hati-hati atau pastikan tujuan dan syarat sudah terpenuhi. Yang keempat, jelaskan bagaimana cara membaca bagan kurikulum Bimba, yaitu harus paham dengan arti tanda yang ada pada bagan kurikulum Bimba. Yang kelima, apa syarat HSAIUEO? Syarat yang harus dipenuhi sebelum motivator mengenalkan huruf simbol A, I, U, E, O adalah anak mampu mengucapkan bunyi HFAIUEO. Nah, lanjut yang keenam, apa syarat modul B1A? Sebelum memberikan modul B1A ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu HSAIUEO. Ketika anak dalam tahapan di modul B1A, anak harus terampil huruf simbol A, I, U, E, O. Misalnya kata bobo, dalam kata tersebut anak belajar mengenal huruf B saja, karena anak sudah mengenal huruf O pada HS AIUEO. Terus HV, BDG, KMP, SC. Sebelum anak diberikan modul B1A, sebaiknya anak harus terampil huruf verbal BDG, KMP, SC. Terus yang 3, D4, HVK. Sebelum anak diberikan modul B1A, sebaiknya anak harus terampil dikte 4 atau huruf verbal kembar. Syaratnya modul baca 1A ada 3, yaitu D4 HVK, HSAIUEO, dan HVBDG KMPSY. Yang ketujuh, apa syarat modul B1B? Sebelum memberikan modul B1 baca 1B ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu HFJLNTRC, D4 HVS, dan modul baca 1A. Yang kedelapan, apa syarat D4 HVS? Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memberi materi D4 HVS kepada anak yaitu 4 HVS dan D4 HVK. Yang kesembilan, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVK? Tahap selanjutnya yaitu dari 4 HVK, motivator dapat memberikan bagan kurikulum baca Bimba A, I, U, E, O dan pastikan semua syarat terpenuhi. Nomor 10, apa tahap selanjutnya setelah B1A? Di saat semua syarat B1A sudah terpenuhi, maka tahap selanjutnya adalah B1B. Yang ke-11, apa tahap selanjutnya setelah B1E? Yaitu B1F. Mengenai tahap persiapan, yang pertama, apa pengertian tahap
persiapan. Tahap persiapan adalah tahap di mana motivator hanya memperdengarkan bunyi huruf, kata, dan kalimat secara lisan tanpa memperlihatkan bentuk atau simbol hurufnya. Yang kedua, apa pengertian dari huruf verbal? Huruf verbal adalah huruf yang hanya dibunyikan dengan cara diucapkan dan diperdengarkan tanpa diperlihatkan bentuk hurufnya. Yang definisi ini sejalan dengan definisi huruf verbal menurut Limba A, I, U, E, O. Yang ketiga, tahap persiapan disebut juga dengan tahap apa? Tahap verbal. Yang keempat, mengapa ada tahap persiapan? Untuk mempersiapkan anak maju ke tahap awal. Yang kelima, apa tujuan adanya tahap persiapan? Tujuannya adalah ketika anak sudah diperkenalkan dengan bunyi huruf dan kemudian diperkenalkan dengan huruf simbolnya, maka anak tidak akan merasa asing dan kesulitan. Yang keenam, materi apa yang termasuk dalam tahap persiapan, yaitu HFAIUEO, HFJLNTRC, dan HFBDGKMPSY. Yang ketujuh, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan? Dengan cara memperdengarkan bunyi huruf yang menyampaikan seperti B, D, G, K, M, P, S, Y dengan cara dinyanyikan. Mengenai HFAIUEO, yang pertama, apa pengertian dari HFAIUEO? HFAIUEO adalah pengucapan bunyi huruf A, I, U, E, O tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Dalam penyampaiannya, huruf verbal A, I, U, E, O dikenalkan sebagai satu kata. Nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HFAIUEO? Tujuan utama dari HFAIUEO adalah agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal A, I, U, E, O. Sedangkan tujuan khusus HFAIUEO adalah agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf A, I, U, E, O. Yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HFAIUEO? Yaitu dengan cara motivator mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf A, I, U, E, dan O secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui yel bimba dengan cara yang menyenangkan. Kemudian, motivator mengajak anak menirukan pengucapan huruf A, I, U, E, O secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui yel bimba dengan cara yang menyenangkan. Mengenai HFBDGKMPSY, apa pengertian dari HFBDGKMPSY? Yaitu huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y adalah pengucapan bunyi huruf B, D, G, K, M, P, S, Y tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus HFBDGKMPSY? Tujuan utama huruf verbal BDGKMPSY adalah agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y. Sedangkan tujuan khusus huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y adalah agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf B, D, G, K, M, P, S, Y dengan benar. Yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HFBDGKMPSY? Yaitu dengan cara motivator mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf B, D, G, K, M, P, S, Y secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu B, D, G, K, M, P, S, Y dengan cara yang menyenangkan. Kemudian motivator mengajak anak menirukan pengucapan huruf B, D, G, K, M, P, S, Y secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu B, D, G, K, M, P, S, Y dengan cara yang menyenangkan. Mengenai HFJLNTRC, apa pengertian dari HFJLNTRC? Yaitu huruf verbal JLNTRC adalah pengucapan bunyi huruf JLNTRC tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya.
Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus HFJ LNTRC? Tujuan utama HFJ LNTRC yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal JLNTRC. Sedangkan tujuan khususnya yaitu agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf JLNTRC dengan benar. Yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HFJ LNTRC? Yaitu dengan cara motivator mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf JLNTRC secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu JLNTRC dengan cara yang menyenangkan. Kemudian motivator mengajak anak menirukan pengucapan huruf JLNTRC secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu JLNTRC dengan cara yang menyenangkan. Mengenai HFABC, apa pengertian dari HFABC? Pengucapan bunyi huruf A, B, C tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus HFABC? Tujuan utama HFABC yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal A, B, C. Sedangkan tujuan khususnya yaitu agar anak terampil mengucapkan bunyi huruf A, B, C dengan benar. Yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HFABC? Yaitu dengan cara motivator mencontohkan terlebih dahulu cara mengucapkan huruf A, B, dan C secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu ABC dengan cara yang menyenangkan. Kemudian motivator mengajak anak menirukan pengucapan huruf A, B, dan C secara perlahan-lahan dan berulang-ulang melalui lagu ABC dengan cara yang menyenangkan. Nah, jadi sekian video saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.